Mesin kapasitas 500. Jadi saya di sini akan menjelaskan beberapa untuk komponen-komponen sama fungsi tombolnya. Jadi di sini saya akan jelaskan. Yang pertama ini adalah termostat atau controller. Jadi controller ini sudah memakai tipe XM18 yang dimana termostat, timer sama hygrostat sudah jadi satu di sini. Kemudian di atasnya ada tombol LED, lampu penerangan untuk ruang telur, dan di sebelah kanan ini ada tombol otomatis raknya untuk memutar rak RAM-nya itu. Yang di atas ini ada teropong telur, dan di dalam mesin ada 4 rak dilengkapi sama dinamo penggerak gear. Rak ini bisa ditarik keluar, jadi tiap rak ini bisa ditarik keluar untuk mempermudah memasukkan telur. Dan soketnya ada di sebelah sini. Ini soket raknya, ini bisa dilepas atau dipasang kembali. Terus lanjut ke ruang mesin. Jadi ruang mesin sama ruang RAM-nya itu terpisah, beda. Di sini ruang mesin. Jadi di dalam ruang mesin ini ada 6 buah lampu pemanas utama sama 2 buah lampu pemanas cadangan. Jadi yang utama 6 buah ini, yang kedua cadangan ini 2. Kemudian ada adaptor 12 volt 5 ampere dan 24 volt 2 ampere. Kemudian ada 10 buah kipas untuk meneruskan panas ke ruang telur. Di sini ada komponennya XM18 sama teropong sama kabel-kabel, dan di bawah sini ada tempat air kelembapan. Di dalamnya ada sebuah pelampung sama mist maker atau alat pengkabut, merubah air menjadi kabut. Nanti kabut kalau kelembapan pas kurang, otomatis air akan berubah menjadi kabut dengan bantuan alat ini. Fungsi pelampung ini agar air tidak terlalu penuh. Jadi nanti kalau cara kerjanya, kabutnya akan keluar dari lubang-lubang ini dan diteruskan oleh kipas ke dalam ruangan telur. Jadi itu aja dulu untuk komponen-komponennya. Nanti dilanjutkan ke cara pengoperasiannya dan settingnya. Untuk video selanjutnya ini, jadi cara kerja mesin ini, pertama-tama dicolokkan dulu kabel powernya ke belakang, dan ini tombol powernya di-on-kan. Setelah itu mesin akan menyala, tapi diikuti dengan bunyi alarm. Itu bunyi alarm itu dari controller ini, jadi nggak perlu khawatir. Karena memang, kenapa alarm berbunyi, karena memang suhu yang ditampilkan atau suhu yang sekarang di dalam mesin ini belum mencapai suhu yang kita setting. Jadi ini saya akan jelaskan juga. Jadi di sini suhu yang sekarang tampil yang di sini kotak ini itu adalah suhu yang sekarang ada di dalam ruang telur ini. Kemudian suhu yang di sebelahnya ini adalah kelembapan. Jadi ini sekarang di dalam ruang mesin ini kelembapannya adalah 64%.
untuk suhunya 30,2 derajat. Nah, untuk tampilan yang di bawah ini suhu yang kita setting. Jadi suhu yang kita setting itu adalah 38,0, dan yang sebelah sini adalah kelembapan yang kita setting. Yang kelembapan kita setting biasanya kita setting di 60%, tapi ini sekarang coba kita akan setting kembalikan ke 60%. Caranya tekan set, lalu oke, lalu kita turunkan ke 60% untuk kelembapan. Setelah selesai oke. Nah, jadi untuk mematikan alarm biar nggak berbunyi terus bisa caranya dengan tekan tombol yang bawah ini sekali, alarm akan mati. Nah, ini saya akan praktekkan untuk cara menaikkan dan menurunkan suhu yang kita setting. Jadi caranya cukup gampang. Jadi kalau cuma ingin menaikkan dan menurunkan, kita tinggal tekan set sekali, nanti akan layar yang sini akan berubah jadi huruf T. Itu bisa kita naikkan 38. Contoh kita mau naikkan ke 38,5, tinggal setting ke 38,5. Setelah itu pencet OK. Ini kelembapannya kita mau setting di berapa. Kalau sudah tekan OK lagi. Oke, di sini akan saya jelaskan untuk fungsi-fungsi tombolnya. Yang pertama, tombol hitam ini untuk menyalakan LED di ruang telur. Kita coba. LED akan menyala untuk penerangan ruang telur. Kemudian yang tombol merah ini untuk otomatis raknya berputar. Kalau kita tekan on ini otomatisnya sudah berjalan selama 3 jam sekali. Atau untuk mengecek berputar atau tidak raknya, bisa kita tekan tombol yang ada di controller ini yang arah ke atas, ditahan. Kalau itu menyala berarti raknya sudah mulai berputar. Nah, untuk setting controllernya, pertama kita bisa tekan set dan tombol panah ke atas bersamaan hingga keluar P1. P1 itu artinya dimana alarm ini akan berputar berbunyi jika suhu berada di angka berapa. Contoh ini saya setting di 39. Kalau sudah 39 alarm akan berbunyi karena terlalu panas. Kemudian kalau sudah kita tekan OK. B2 itu batas maksimal suhu. Jadi jika suhu yang kita setting 38,0 ternyata suhu terlalu panas mencapai 38,7, otomatis lampu akan mati dan fan untuk pendinginan akan menyala di suhu 38,7. Terus setelah itu tekan OK. Nah, P3 ini untuk men-setting suhu maksimal yang kita inginkan. Jadi di sini saya setting di 38,0. 38,0 ini tadi untuk menurunkan, ini untuk menaikkan. Jadi nanti kalau suhu ini sudah 38,0 otomatis lampu pemanas akan mati. Kemudian tekan OK. P4 ini suhu terendah. Jadi di suhu berapa lampu akan menyala kembali. Kita ganti ke 37,7. Jadi nanti kalau suhu sudah drop ke 37,7 otomatis lampu akan menyala, lampu pemanas. Kalau kita tekan OK.
P5 itu dimana pemanas cadangan atau pemanas kedua akan menyala. Contoh di sini saya setting di 37,8, otomatis pemanas kedua atau pemanas cadangan akan menyala. Setelah itu kita tekan OK. P6 itu alarm, jadi alarm suhu terendah. Jadi alarm itu akan berbunyi jika suhu turun ngedrop di angka berapa. Contoh saya akan setting di 36,5. jadi nanti kalau ternyata ada mati lampu atau nanti suhunya turun ke sini, otomatis alarmnya akan menyala. P7 itu nilai dimana alarm kelembapan. Jadi jika kelembapannya itu sampai naik di angka berapa, alarm akan berbunyi. Jadi kita setting aja di angka 75. Jadi nanti kalau ternyata angka kelembapannya itu 75, otomatis alarmnya akan menyala. Kalau sudah, kita lanjut ke P8. P8 itu dimana nilai kelembapan tertingginya. Jadi di sini kita sekarang ada di 72%, kita turunkan aja ke rata-rata untuk telur ayam itu 55-60%. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nanti indikator ini weight ini kan kelembapan akan mati karena memang kelembapannya yang di dalam mesin sudah 60%. Kita tekan OK. Nah, ini terendah, jadi kita setting di angka berapa kelembapan terendahnya, kita setting di angka 55. Oke, ini kelembapannya mati karena memang di dalam ruang mesin kelembapannya tadi menyala, sekarang mati. Nah, terus kemudian kita setting kalau PP ini itu dimana alarm akan menyala jika kelembapannya turun di angka berapa, kita setting di angka 45 saja. Nanti kalau kelembapan ini sampai turun ngedrop ternyata airnya habis, dia akan menyala alarmnya. Kita sekarang tekan OK. Nah, itu settingan untuk menu P nya. Sekarang kita masuk ke settingan ke menu F nya, atau buat mengatur putaran raknya dan lain-lainnya. Sekarang kita akan masuk ke menu F. Jadi menu F itu untuk mengatur putaran rak sama kalibrasi suhu sama kelembapan. Caranya kita tekan set dan tombol ke bawah secara bersamaan dan ditahan. Kita sudah masuk menu F1. F1 itu dimana lama jeda matinya rak itu kita mau berapa. Biasanya normalnya sih 3 jam, tapi di sini hitungannya menit, jadi kita bagi aja. Jadi 3 jam itu berapa menit kita isikan di sini. Jadi kalau 3 jam itu kan 180 menit, kita jadikan 180 menit itu sama dengan 3 jam. 3 jam waktu raknya mati. Oke, setelah itu kita masuk F2. Nah, berapa lama raknya akan menyala. Jadi kalau untuk sistem model rak roller gini biasanya cukup
70 detik itu telur sudah berputar dari atas ke bawah, jadi kita rubah jadi 70 detik. Ini hitungannya detik, kalau yang F2 itu nilainya detik. Kita ganti ke 70 detik. Setelah itu kita tekan OK. F3 ini biarkan 120. Ini untuk berapa lama ventilasi menyala, berapa menit sekali. Kemudian F4 sama berapa durasi menyalanya, jadi kurang begitu penting. Terus kita tekan lagi F5. F5 itu untuk kalibrasi suhu, jadi mesin ini sudah saya kalibrasi dan ternyata ada selisih 1 derajat, makanya saya kurangin 1 derajat. Ini sudah kalibrasi settingan saya. Kemudian tekan OK. Ini F6 untuk kalibrasi settingan kelembapan. Jadi karena kelembapannya juga saya setting sudah akurat, jadi tidak saya setting. Kemudian F7 itu hitungan berapa kali telurnya berputar. Ini juga nggak perlu disetting lagi. Tekan OK. Oke, selesai untuk cara settingnya, dan ini saya akan jelaskan. Di sini ada beberapa lampu indikator. Ini fan ini maksudnya apabila suhu terlalu tinggi otomatis fan-nya akan menyala. Ini indikatornya tadi kita setting di 38,9 kalau nggak salah. Terusan heat 1 sama heat 2 itu maksudnya pemanas 1 dan pemanas kedua, atau pemanas utama sama pemanas cadangan. Apabila mati seperti ini berarti kemungkinan suhunya sudah mencapai 38. Kita tinggal tunggu saja nanti turun. Kemudian heat 2 sama tadi kita sudah setting. Nah, di sebelahnya ada up dan di bawahnya ada down. Itu maksudnya rollernya atau pemutarannya. Jadi kalau salah satu ini menyala, otomatis raknya ini juga menyala dan diikuti lampu ini menyala. Nah, untuk wet ini adalah kelembapan. Ini sedang bekerja kelembapannya, dan alarm ini jika menyala berarti sedang menyala. Maksudnya sedang jauh dari target, biasanya gitu. Dan sekarang kita lihat wet ini kan kelembapan, dia sedang bekerja di dalam. Kita buka ruang mesin. Otomatis alat kameranya sedang bekerja. Ini lampu bantuannya yang menyala dan lampu utama belum menyala. Sekarang menyala. Usahakan pemasangan kelembapannya seperti ini. Jadi selang sudah disediakan itu, dari lubang itu naik ke atas, kita ambilkan air. Untuk pemasangan alat kelembapannya, ini usahakan selangnya itu sudah ada isi airnya dengan cara dimasukkan dari belakang sana, dan nanti keluarnya ini harus ada air di sini. Jadi sebelum mesinnya menyala harus disedotkan dulu air dari penampungan. Kita bisa pakai bak atau apa, taruh atasnya sini. Jadi nanti kita kalau mengontrol air lebih gampang. Setelah itu masuk ke sini dan masuk ke dalam penampungan alat kelembapan. Alat kelembapan ini sedang bekerja membuat air menjadi kabut. Karena memang kelembapannya masih kurang. Oke. Raknya bisa dikeluarkan, jadi dengan cara dibuka penuh pintunya. Dibuka penuh, kemudian raknya kita tinggal tarik keluar.
jadi tiap rak bisa dikeluarkan untuk memudahkan pengisian telur karena sudah menggunakan reel. Bahan full aluminium pakai ACP. Lubang ventilasi, lubang pemanas pengeluar panas, sama teropong telur. Oke, cukup sekian untuk video pengoperasian mesin kapasitas 500 hari ini. Untuk pemesanan bisa langsung WhatsApp ke nomor di video ini. Tersedia mulai kapasitas 30 hingga 1000, full otomatis menggunakan rak sistem roller. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.